Kita punya program itu GDAD namanya, Grand Design Alternative Development. Jadi bagaimana petani ganja kita buat mereka supaya beralih menanam ganja menjadi tanaman yang produktif. Nah gini gimana dari ganja ini nih gimana di Indonesia ini sudah ada komunitas nih, komunitas yang ingin melegalkan ganja itu sendiri nih. Untuk komandan sendiri seperti apa nih? Bagaimana responnya nih? Begini, dulu memang ganja itu sebelum 2 tahun 76 kan tidak dilarang. Siap. Boleh ya. Dulu ganja itu tidak disalahgunakan. Dulu orang-orang zaman dulu ganja itu untuk penyedap makanan saja. Siap. Terakhir terlalu bebas ganja sehingga dievaluasi lah oleh pemerintah Republik Indonesia akibat ganja ini yang disalahgunakan menghisap daunnya, banyak yang gila, sehingga pada tahun 76 diterbitlah undang-undang tentang larangan ganja. Kalau ada suatu organisasi melegalkan ganja kembali, yang sudah tidak legal aja kita nggak sanggup bendung, apalagi dilegal. Itu yang bahaya. Yang tidak dilegalkan aja kita masih kecolongan, apalagi dilegalkan. Nah ini merupakan bahaya generasi muda yang akan datang. Dan ganja itu termasuk golongan 1 narkotika, sehingga bisa merusak organ fisiknya dan otaknya. Nah, dulu mungkin nggak ada penyalahgunaan, dikit lah penyalahgunaannya. Sekarang tidak se-booming sekarang ya komandannya, tak terkontrol. Yang kita nggak legalkan aja nggak terkontrol, apalagi legal. Siap benar. Mohon izin komandan. Jadi kan mereka organisasi ini sendiri mengatakan kenapa tidak kita berdayakan, katanya di luar saja sudah diberdayakan. Ya itu jawaban dari komandan seperti itu. Kalau menurut saya pribadi ya, sudah siapkah kita untuk menerima hal itu sebenarnya kan? Sedangkan sekarang saja dalam posisi dilarang sudah tidak terkontrol. Bagaimana jika dilegalkan gitu? Dan mungkin satu lagi penambahan saya, dalam hasil laboratorium yang dikeluarkan oleh BNN, ganja Aceh itu kualitasnya sangat berbeda dengan ganja yang ada di ini nih Eropa. harus digarisbawahi nih. Makanya kenapa kualitasnya itu berbeda, karena memang pengaruh efeknya itu sangat luar biasa. Makanya itu pemerintah dalam hal ini kita pun BNN itu yang terdepan menolak untuk legalisasi ganja itu. Iya. Karena memang ganja yang di Aceh itu, khususnya yang di Aceh itu kualitasnya sangat, dan dunia pun mengakuin itu nomor satu. Efeknya pun lebih berat ketimbang mungkin kita mendengar ada yang di Belanda yang dilegalkan. Nah mungkin kualitas ganja yang ada di Belanda pun tidak sama seperti yang ada di Aceh. Makanya dalam hal ini BNN sendiri pun sangat menolak untuk melegalisasikan ganja di Indonesia ini. Salah satunya itu. Ya mungkin kesempatan juga Bang kita menyampaikan ke teman-teman bahwa makanan Aceh itu enak, bukan karena ganja. Karena kan makanan Aceh itu kan kaya rempah-rempah yang dipengaruhi oleh kuliner dari Timur Tengah, India, Persia. Itu gabungan dari 3 kawasan itu menjadi makanan Aceh. Nah, ini rempah-rempahnya. Tapi kalau ada mengatakan bahwa makanan Aceh enak itu karena ganja, itu salah besar. Enaknya karena rempah-rempah Aceh. Plesetan seperti itu komandannya. Jajanan Aceh enak karena ada kandungan ganjanya. Bukan berarti karena rempah-rempah dan resep kuliner yang luar biasa. Memang luar biasa resep kuliner. Makanan Aceh, menikmati makanan Aceh. Siap. Mungkin kemudian dengan adanya kesimpulan bahwa ganja Aceh ini nomor 1 di dunia. Apakah ada andil tangan luar negeri ini mungkin yang memanfaatkan situasi ini sehingga mungkin para bandar-bandar besar nih yang pernah masuk ke Aceh, yang pernah dapat komandan, seperti apa nih komandan? Menijin. Pastinya lah kalau kita melihat
ganja yang utamanya di Aceh ini kan efeknya lebih membahayakan. Nah, kami menghimbau kepada kita semua, apalagi mungkin ada yang mencoba-coba bandar atau yang merangkul daripada komunitas-komunitas yang lain untuk melegalkan daripada ganja ini. Hentikan itu. Karena ganja yang ada di Aceh, khususnya yang di Indonesia ini, itu sangat berbahaya. Efeknya generasi penerus kita. Jangan hanya menguntungkan sesaat saja, tapi generasi penerus kita akan hancur ke depannya. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat atau ada orang yang ingin melegalkan daripada ganja di Indonesia ini, tolong hentikan saja. Hentikan saja dan itu tidak ada gunanya. Karena itu bisa menyelamatkan generasi penerus kita, yang mana nanti generasi penerus kita bisa memimpin daripada negara Indonesia yang kita cintai ini. Saya tambah ya, tadi pertanyaan menarik dari pertanyaan. Apakah ada orang luar negeri yang memodalkan atau memanfaatkan? Sebenarnya pada proses menanam ganja ini, petani menanam ganja, mereka habis nanam bersemai, mereka itu tidak pernah ke kebunnya lagi. Nggak pernah ke ladangnya. Mereka bawa simpel 1 batang atau 2 batang di rumahnya untuk ukuran kapan panennya. Nah, itu pada umumnya pada saat kita melakukan penggerebekan di ladang ganja itu tidak ada temu petani, jarang sekali. Paling kalau ada petaninya lah. Dan itu jaringan terputus. Mereka tidak mengungkapkan siapa yang modal, enggak. Hanya petaninya saja. Itu kalau dapat, tapi jarang dapat. Selama ini yang kita dapat ladang tak bertuan. Dimusnahkan langsung di situ, dan orangnya jarang sekali. 1-2 lah ladang yang mungkin sudah dipantau siapa orangnya, itu baru dapat. Ya. Jadi modusnya beda-beda. Iya, beda-beda. Kita baru tahu ya. Kita baru tahu. Ini dia nanam dan juga jauh ya dari rumah. Jauh. Pasti sangat amat jauh ya. Nanam dia buat sampel di rumahnya. Kapan bisa panen? Dilihat rumahnya udah setinggi 2,5 meter, gitulah dia mau panen. Informasi yang sangat jadi menarik. terputusnya itu ketika kita adapun kita dapat si petaninya, udah putus nih, dia nggak ngembang ke yang lain. Menarik sekali informasinya, Pak. Kita kira itu menanam ganja itu seperti petani-petani biasa ya, di sawah ya, ditungguin, disamperin setiap hari, dikasih pupuk misalkan gitu ya. Menurut pengalaman kita yang jauh mungkin dari Aceh seperti itu. Dan juga kalau Aceh kalau ganja itu tanam udah didiamin langsung jadi. Untuk menjadi, makanya tanah Aceh subur dengan subur. Berarti kalau di kita tuh kayak singkong. Iya. Kita tancap udah tinggal gitu ya. Oh gitu ya. Kalau saya pikir itu ganja tuh harus pakai pupuk apa segala macam. Oh mungkin karena dengan nanamnya yang mudah, simple, jadi ya karena itu juga Bang, karena ilegalnya, karena mungkin kultur tanah itu cocok dengan tanaman ganja yang siap. Nggak perlu perawatan khusus dia. Nah mungkin kemudian untuk selanjutnya nih, yang paling banyak ditemukan ganja tuh di wilayah siapa nih kemudian? Bang Iji nih. Sebenarnya ganja itu penanamannya itu ya rata-rata di Aceh besar. Terus daerah Gaya Luwes, Biren, Lok Semawi itu sudah ada. Cuma dia pendistribusiannya kan ke seluruh Aceh. Yang kedua, kalau dalam kondisi banyak, mungkin rekan-rekan pernah dengar sampai 1 truk, 2 truk, 1 ton, 2 ton. Memang itu bagaimana mereka bisa mengeluarkan ganja yang Aceh itu masuk ke Pulau Jawa. Untuk apa? Karena keuntungan sangat tinggi. Sangat tinggi di sini. Jadi kalau beredarnya itu rata-rata di Aceh tetap ada. Tapi yang wilayah yang selalu dominan untuk melakukan penanaman ganja itu daerah Gaya Luwes, karena Gaya Luwes sama seperti kita Sumedang, pegunungan. Terus di daerah Biren, Lok Semawi, Aceh Utara, sama dengan Aceh Besar. Aceh Besar pun daerah pegunungan juga. Itu memang menjadi tempat-tempat yang sangat potensi untuk mereka melakukan penanaman ganja. Dan yang kedua, ladang yang mereka tanami itu mungkin kalau kita naik bisa sampai 5 jam 6 jam kita naik ke sana. Jadi tidak seperti sawah ya. Bisa pakai sepeda motor. Enggak tunggu sepeda motor. Berarti panennya juga di mereka gini.
Kalau sistem panen, setelah panen mereka ngepres di tempat biasanya. Biar Ngepres, lebih gampang ya, biar cepat ya, nanti ngepres. Dan jadi langsung dibawa pakai karung. Nah, turunin. Makanya kalau di ladang ganja situ, pada saat kita menemukan ladang ganja, mereka sudah buat pondok itu. Ya, Buat pondok. Di pondok itu ada alat press namanya. Ngepres ganja itu dengan takaran 1 kilo. ya. Itu satu press. Ada buat timbangan juga. Jadi bawahnya efisien gitu ya, supaya bisa efisien ya. Jadi batang-batang tinggal. Ya. Siap. Oke, tadi udah ngebahas sampai ke luar negeri ya. Untuk di Aceh sendiri, apakah hanya tanaman ganja atau ganja jenis narkotika jenis ganja saja yang banyak beredar kemudian di Aceh sendiri? Untuk narkotika. Oh enggak, sekarang malah terbalik. Kemarin sekarang sabu lebih keren karena begini, ada dari anak kalangan muda. Kalau isap ganja itu mereka mengatakan apa kau isap sampah. Kau ngisap kristal lah. Itu istilah kerennya kemana ya? Keren itu sehingga dari ganja beralihlah sabu. Ramai di sana kemudian. Sabu sekarang jadi ramai. Ramai, malah Aceh sekarang daerah satu-satunya memasuk sabu terbesar untuk seluruh provinsi di Indonesia ini. Nah itu yang kami penasaran juga kawan, apalagi di Aceh sendiri itu perbatasan langsung ya dengan luar negeri, dengan Malaysia, dengan Thailand. Semakin mudah ya. Bagaimana langkah komandan sendiri sebagai kepala BNNK di daerah sana untuk mengatasi hal seperti itu? Mungkin masing-masing wilayah beda nih cara dan triknya mungkin ya. Iya, pasti berbeda. Kita kan ada beberapa program nih. Siap. Penggalangan kepada masyarakat. Cuman karena keterbatasan personil ya, sarana dan prasarana, kita nggak sanggup bendung. Karena di Aceh itu terlalu banyak jalur-jalur tikus untuk mereka masukin, sehingga kita nggak bisa mendeteksi kapan mereka masuk, di mana mereka masuk, siapa orangnya. Cuman kita selama ini mengkait orang-orang di pesisir ya, kita berikan pengetahuan. Dan mereka juga tidak sembarangan memberikan informasi kepada kita, karena mereka juga sudah sekitar mereka itu sudah mereka taburkan uang, siapa yang masuk tahu gitu dari aparat masuk, jadi bocor. Mereka tuh lebih senang menerima uang dari para bandar itu, sehingga kalau kita datang udah bersuara, sudah lolos, payah masuk, nggak bisa lah, jarang-jarang, kecuali yang dari pusat. Kenapa bisa ungkap itu? Mereka pakai alat IT, sistemnya IT yang berada percakapan telepon itu yang bisa diungkap besar-besar. Untuk masuknya aja kita nggak bisa karena sudah digalang sama mereka. Itu yang sulitnya. Benar-benar terorganisasi. Ya. Sementara kita tidak mempunyai kemampuan untuk masyarakat itu mendorong bagaimana masyarakat itu tidak mendukung BNN dalam hal ini, memberikan informasi. Kita nggak sanggup memberikan mereka biaya apa sebenarnya ya, sehingga itu akan terjadi di Aceh itu. Mungkin untuk BNNK tadi saya menarik juga yang disampaikan Pak Basri tadi, masalah penggalangan. Luas wilayah Aceh itu, luas pantainya itu terlalu panjang memang. Jadi sulit memang kita untuk melakukan pendeteksian masuknya sabu di wilayah Aceh. Nah, yang kami lakukan di Biren, kita mengumpulkan daripada, kalau di sana itu Panglima Laut namanya. Panglima Laut, dia itu wadah untuk para nelayan di situ. Dia disebut itu Panglima Laut. Koordinator nelayan istilahnya. Koordinator nelayan. Jadi setiap kecamatan itu kita kumpulkan. Ada setiap kecamatan ada Panglima Laut. Dan mereka patuh terhadap Panglima Laut itu. Panglima Laut namanya. Jadi kita kumpulkan Panglima Laut ini, kita kumpulkan, terus kita berikan edukasi, terus kita berikan penggalangan, terus kita memberikan nomor kontak kita. Kalau seandainya ada informasi yang bisa diberikan kepada kita bisa tindak lanjuti. Dan itu kita selalu berkomunikasi pada Panglima Laut. Kenapa kita pegang Panglima Laut? Karena memang Panglima Laut ini orang yang disegani daripada nelayan-nelayan di situ, di setiap kecamatan. Istilahnya key person lah, tokoh kunci. Ya, kira-kira gitu. Jadi penggalangan itu untuk
Ya karena memang kita keterbatasan personil, keterbatasan daripada sarana dan prasarana yang ada. Bagaimana kita lakukan penggalangan terhadap panglima laut yang ada di wilayah, kira-kira begitu. Ya, saya menambahkan yang disampaikan Setio. Aceh itu kan terletak di Nusantara dia. Jadi kalau teman-teman melihat peta Indonesia, kita berada di antara Selat Melaka dan Samudra Hindia. Saking strategisnya dan saking penuh ancamannya. Makanya yang dilakukan oleh BNN dari pusat juga di daerah, sebenarnya yang paling ditakuti oleh para bandar itu sebenarnya bukan aparat. Yang paling ditakuti adalah masyarakat. Nah, makanya lahirlah Desa Bersinar. Itulah di tempat itulah makanya kita bisa menyadarkan masyarakat bahwa narkoba itu sudah dia masuk beredar yang akan juga merusak semuanya. Jadi kita harus bawa persoalan narkoba ini persoalan bersama, bukan persoalan satu dua. Kalau itu sudah kompak, maka yakinlah kita bisa bergerak lebih bagus. Kalau tidak, sama saja seperti yang sampaikan tadi oleh para senior, mungkin kita bisa melakukan apapun, masyarakat tidak ikut serta ya, tentu hasilnya tidak akan maksimal. Ya. Jadi mungkin bisa katakan bahwa BNN bersama rakyat untuk memberantas narkoba begitu. Berarti dikembalikan lagi ke masyarakat juga. Iya, kalau masyarakat semakin peka masyarakat terhadap anti narkotika, semakin jauh juga narkotika ya saat ini. Iya, Bang, memang seperti itu. Prosesnya. Indonesia bersih. Tidak hanya BNN, tidak hanya tugas BNN untuk memberantas narkotika. Tugas kita bersama sebagai warga negara Indonesia ya. Nah, ini untuk yang terakhir nih, Komandan. Mohon izin untuk penyamaan persepsi juga untuk kita mungkin bisa program-program ataupun inovasi ataupun visi dan misi bagi berbagai BNNK Aceh supaya mungkin kita bisa meniru minimal ya. Inovasi program ataupun visi dan misi BNNK, silakan Komandan, masing-masing BNNK diutarakan mungkin. Siap. Baik ya mungkin kalau dari Kota Banda Aceh kita memang sebenarnya ini BNK terbungsu lah di antara BNK yang ada di Aceh. Jadi kita karena memang pendekatan daerah yang bersyariah, maka kita sering menggunakan pendekatan masjid sebagai tempat untuk pencegahan. Walaupun sering orang kata kenapa harus di masjid? Bukankah orang ke masjid itu orang baik-baik? Nah, target kita bukan itu. Orang yang datang ke masjid kita bahani, pulangnya dia bisa menjadi duta-duta di masyarakatnya. Nah, itu yang paling penting sehingga kita bisa menggerakkan masyarakat. Karena kan BNN ini tidak akan mampu menyelesaikan persoalan ini sendiri dia. Jadi tugas kita BNN ini sebenarnya lebih mendorong sebenarnya mempersatukan semua komitmen agar menjadi sebuah komitmen Indonesia yang bersih narkoba itu. Kultur budaya Aceh ada salah satunya pemulia jame. Pemulia jame itu berarti memuliakan tamu. Itu kultur budaya Aceh yang masih saat ini dipegang erat sama masyarakat Aceh. Nah, bagaimana orang saja yang orang luar dimuliakan sama orang Aceh. Nah, bagaimana kita memanfaatkan itu? Memanfaatkan itu kita orang luar saja bisa dihargai sama orang kita Aceh. Nah, kita selalu melakukan pendekatan. Saya pun orang luar dari Aceh. Hanya saat ini saya bertugas di Aceh. Makanya yang kita lakukan pendekatan baik pendekatan agama, baik pendekatan hal-hal yang bersifat emosional kita lakukan di situ. Dan kalau kita katakan ingin bertanya sama masyarakat Aceh itu kalau kita misalnya dalam sebuah mobil tanpa kita turun kita dianggap nggak sopan. Tidak sopan ya. Kita harus turun, assalamualaikum. Kalau mau nanya alamat seseorang kita harus turun ke situ. Kalau tidak itu tidak dihargai. Etika dan sebagainya. Makanya itu kultur budaya Aceh yang masih sampai saat ini itu masih dipegang betul-betul sama masyarakat Aceh. Nah itu yang kita manfaatkan di sini. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan ditambah. Boleh segera. Memang visi dan misi BNN ke depan tentunya apa yang menjadi visi dan BNN RI ya. Di mana kita selama ini mungkin orang berpersepsi bahwa pemberantasan narkoba itu adalah tanggung jawab BNN sendiri. Padahal bukan. Sesuai dengan Impres nomor 2 tahun 2020 bahwa narkoba itu adalah
tugas kita bersama. Maka kita selaku pengampu, pembina teknis daripada narkoba ini memberikanlah edukasi kepada seluruh komponen, ya, baik itu pemerintah, swasta dan sebagainya. Kita mengajak termasuk media, sehingga semua bersuara bagaimana kita wujudkan Indonesia bersinar. Tanpa dukungan dari seluruh komponen, niscaya kita akan sulit untuk mewujudkan Indonesia bersinar. Artinya, mari kita yakinkan kepada masyarakat seluruh Indonesia bahwa Indonesia adalah sedang bahaya narkoba. Tanpa peran serta masyarakat, bahwa narkoba ini akan menghancurkan generasi muda, generasi akan datang. Yang notabene-nya tahun 2045 adalah kita bonus demografi, yaitu bonusnya demografi apabila ada pemuda-pemuda yang berproduktif pada saat itu. Tapi kalau di tahun 2045 pemuda dan pemudi menjadi pemuda yang teler, hancurlah generasi Indonesia. Jadi kita mengajaklah seluruh komponen masyarakat. 3, narkoba yang ada di Indonesia ini bukan hanya tanggung jawabnya, tanggung jawab bersama. Kita semua ya. Iya, semua. Luar biasa sekali ya, di kita juga sama, dan mohon izin. Kita juga ada program gemasan, gerakan masyarakat anti narkotika. Satu itu. Yang kedua, kita mendekatkan diri kepada anak-anak muda tadi yang diinikan. Kita dekat dengan genre. Ya, kita selalu sosialisasi dengan generasi duta genre gitu. Terus yang selanjutnya saat ini yang baru kemarin kita lakukan adalah touring. Pendekatan dengan cara yang berbeda gitu. Touring. Kita touring sekalian kita melakukan pemetaan wilayah. Izin. Untuk wilayah-wilayah yang perbatasan antara Majalengka mungkin Indramayu. Nah, itu kita dekatkan salah satunya ke desa ataupun ke masyarakat. Iya, siap komandan. Jadi kita lebih tahu lah tentang masyarakat. Salah satunya seperti itu, dan kita selalu sosialisasikan bahwa rehabilitasi BNN gratis tanpa dipungut biaya, dan juga rehabilitasi BNN tidak menyeramkan. Oh, rehabilitasi di penjara ditahan. Tidak, sangat nyaman. Enak gitu. Rehabilitasi adalah pengobatan supaya kecenderungan dan ketergantungan terhadap narkotika berhenti dengan cara diobati psikis ataupun psikologinya, seperti itu. Terima kasih Komandan atas penjelasannya, sangat amat luar biasa nih. Ada pelajaran yang sangat amat luar biasa. Kita selalu menyalahkan bahwa ini ganja Aceh. Ternyata masyarakat di Aceh khususnya dimanfaatkan oleh bandar-bandar yang sangat meresahkan. Ternyata kalau warga Aceh cuman hanya dimanfaatkan, hanya sedikit pemanfaatan wilayah Aceh. Satu lagi yang kita dapat itu bukan hanya tugas BNN untuk memberantas narkotika. Tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia, mari kita sama-sama wujudkan Indonesia bersinar. Terus yang selanjutnya kita melarang apa yang dilarang, tapi ada solusinya. Salah satunya program yang tadi. Ini sangat amat luar biasa, Komandan. Luar biasa itu, Komandan. Jadi bukan hanya ngelarang, tapi ada solusinya. Ada solusinya, ada ininya gitu. Terima kasih Komandan, sukses terus komandan-komandan yang sangat luar biasa. Izin Komandan. Siap. Yuk kita tutup. Sama-sama mungkin ya. Ya, sama-sama seperti biasa Sampurasun, Rampes gitu kan. Abangnya Sampurasun ya. Siap. Mohon silakan ditutup dulu. Oke. Teman-teman, mungkin kali ini podcastnya sampai di sini dulu. See you to the next podcast. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga follow IG kita di info BNN Kabupaten Sumedang. Oke, mungkin itu saja. Silakan ditutup. Kita ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rampes. Terima kasih Komandan. Siap.